Jumpa lagi dengan channel Cerita Mbah. Kali ini Mbah akan mengangkat cerita dari Aceh. Kisah Batu Belah Batu Betangkuk. Sumber cerita dari kumpulan cerita rakyat Nusantara. Selamat menikmati. Pada zaman dahulu di Tanah Gayo Aceh, terdapat sebuah keluarga petani yang hidup dalam kemiskinan yang mendalam. Ladang yang mereka miliki hanya sebatas petak kecil dan hasil panen mereka tidak cukup untuk menopang kehidupan keluarga mereka selama satu musim. Bahkan satu-satunya aset ternak yang mereka punyai adalah 2 ekor kambing yang kurus dan seringkali sakit. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan hidup, sang petani harus mencari tambahan rezeki dengan menjala ikan di sungai Krueng, Peusangan, atau memasang perangkap burung di hutan, lalu menjual hasil tangkapannya di kota. Pada suatu masa datang musim kemarau yang sangat parah. Sungai-sungai menjadi kering dan tanaman-tanaman layu dan mati. Demikian juga dengan tanaman yang tumbuh di ladang mereka, hasilnya nihil. Sang petani ini memiliki 2 anak yang sulungnya, si sulung berumur 8 tahun, sementara adiknya bungsu baru berusia 1 tahun. Ibu mereka kadang-kadang turut membantu mencari nafkah dengan membuat periuk dari tanah liat. Namun, sulung sebagai anak sulung seringkali tidak bertanggung jawab. Ia kerap meminta uang meskipun ia tahu orang tuanya tidak pernah memiliki uang berlebih. Ketika diminta menjaga adiknya, ia seringkali lalai, terlalu sibuk bermain sendiri sehingga pernah hampir membuat adiknya tenggelam di sungai. Pada suatu hari, ayahnya meminta sulung untuk mengembalakan kambing ke padang rumput agar kambing itu bisa makan dengan baik dan terlihat sehat, sehingga bisa dijual dengan harga lebih tinggi di pasar besok. Namun, sulung malas untuk pergi jauh-jauh. Ia berpikir, mengapa harus berjalan jauh? Lebih baik saya tinggal di sini di bawah pohon ini dan tidur. Ia pun tidur di bawah pohon. Saat ia terbangun, sudah menjelang sore dan kambing yang harus dijaga telah lenyap. Saat ayahnya bertanya tentang keberadaan kambing itu, sulung berbohong, mengatakan bahwa kambing itu hilang terbawa arus sungai. Petani itu sangat marah dan bersedih karena kambing itu adalah satu-satunya harapannya untuk membeli beras. Akhirnya petani itu memutuskan untuk pergi ke hutan untuk memeriksa perangkap. Di dalam hutan, petani tersebut merasa senang ketika menemukan anak babi hutan yang terjebak dalam perangkapnya. Ia berpikir, untung ada anak babi hutan ini. Dengan menjualnya, saya bisa mendapatkan uang untuk membeli beras dan bisa makan selama seminggu. Dengan senang hati, petani tersebut melepas anak babi hutan itu dari perangkapnya. Namun anak babi tersebut menjerit kesakitan dan tiba-tiba semak belukar di depannya terkuak. 2 induk babi hutan muncul dan menyerang petani tersebut dengan marah. Sebelum petani bereaksi, 2 induk babi hutan sudah menerjang. Akibatnya ia terluka parah dan jatuh ke tanah. Petani tersebut mencoba melawan mereka dengan mengayunkan parangnya. Sayang petani tersebut malang. Saat ia mencoba mengayunkan parangnya ke tubuh babi hutan, parangnya sudah aus patah menjadi 2. Babi hutan yang terluka semakin marah dan petani tersebut berusaha melarikan diri, tetapi babi hutan mengejarnya. Ketika ia melompati sungai kecil, ia terpeleset dan jatuh menghantam kepalanya ke batu besar. Sang petani pun meninggal tanpa diketahui oleh keluarganya. Sementara itu di rumah, ibu petani tersebut sedang marah pada sulung yang telah membuang segenggam beras terakhir mereka ke dalam sumur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak yang telah ia rawat dengan penuh kasih sayang selama 9 bulan 10 hari ini kini menjadi anak yang nakal dan membuat kesulitan bagi orang tuanya. Karena sulung telah membuang beras yang mereka miliki ke dalam sumur, ibu petani tersebut memutuskan untuk menjual periuk tanah liat yang ia buat ke pasar. Sulung, ambil periuk tanah liat yang sudah ibu keringkan di belakang. Ibu akan menjualnya ke pasar.
Jagalah adikmu karena ayahmu belum pulang, ucap ibunya. Namun sulung yang sangat nakal enggan menaati perintah ibunya. Ia mengerutu, mengapa harus mengambil periuk itu? Kalau ibu pergi, aku harus jaga adikku dan tidak bisa pergi bermain. Lebih baik aku pecahkan saja periuk ini. Ia pun membanting kedua periuk tanah liat itu ke tanah dan menghancurkannya. Ibu sulung sangat terkejut dan kecewa saat mendengar suara periuk yang pecah. Aduh, sulung, tidakkah kamu bahwa kita semua butuh makan? Mengapa kamu malah memecahkan periuk itu? Periuk itu adalah satu-satunya harta yang kita punyai, ujar ibu sulung dengan mata berkaca-kaca. Namun sulung tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun, dan ia menuntut makanan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka punya. Ia ingin makan nasi dengan lauk gulai ikan, bukan hanya pisang. Ibu sulung merasa sedih mendengar permintaan tidak masuk akal anaknya. Pokoknya aku tidak mau makan pisang. Aku bukan bayi lagi. Mengapa harus makan pisang? Teriak sulung marah sambil membanting piringnya ke tanah. Ketika sulung sedang marah-marah, seorang tetangga mereka datang memberitahu bahwa mereka menemukan ayah sulung tewas di tepi sungai. Ibu sulung sangat sedih dan hancur hati mendengar berita buruk itu. Ia memeluk sulung sambil menangis lalu berkata, "Aduh sulung, ayahmu telah meninggal dunia. Entah bagaimana nasib kita sekarang." Namun sulung tidak menunjukkan perasaan sedih mendengar berita itu. Bagi sulung tidak ada lagi yang mengawasi dan memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak ia sukai. Sulung, ibu merasa tidak sanggup lagi hidup di dunia ini. Hati ibu sangat sedih jika memikirkan kamu. Jagalah adikmu dengan baik, aku akan pergi ke Batu Belah. Ibu akan menyusul ayahmu, ucap ibu sulung. Kemudian ibu sulung menuju sebuah batu besar yang menjulang yang dikenal sebagai Batu Belah. Sesampainya di sana, ibu sulung bernyanyi, "Batu belah, batu tertangkup, hatiku alangkah merana, batu belah, batu tertangkup, bawalah aku serta." Tiba-tiba angin kencang bertiup dan batu besar itu terbelah. Setelah ibu sulung memasuki celah tersebut, batu besar itu kembali menyatu. Melihat kejadian itu, sulung merasa menyesal. Ia menangis dengan keras dan memohon kepada ibunya. Meskipun penyesalannya datang terlambat, ibunya telah menghilang di dalam batu belah. Demikian akhir dari cerita ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan kecintaan kepada Nusantara. Sampai jumpa dengan channel Cerita Mbah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.